Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Bandungan, yang kami hormati pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Bapak Ibu guru keluarga besar SMP Negeri 1 Bandungan yang saya hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan berkumpul bersama dalam rangka pembinaan pengawas dan sosialisasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, adapun susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, doa. 4, sambutan kepala sekolah. 5, penyampaian program atau sambutan pengawas. 6, sosialisasi budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir, penutup. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum acara kita mulai, kita sama-sama berdoa. Semoga acara pada hari ini membawa berkah untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sayyidina al-akhir wa sallallahu wa ala ashabihi ajma'in. Wa syakirul hamdan amin. Nayfir al-Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma wasi'an. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Mutahhi 'alim. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wa a'udzubika min 'adzabil maghfirati wa min Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Wiwi, pengawas pembina SMP Dinas Pendidikan dan Olahraga semuanya di SMP 1 Bandungan wilayah binaannya, Ibu Bapak guru, Ibu Bapak, pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan satu kegiatan pembinaan dengan kemudian di tengah-tengah kita hadir Bu Wiwi, pengawas sekolah kita, yang akan memberikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita. Kemudian Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan ke depan apa yang kita laksanakan juga dapat berlangsung dan atau berjalan dengan baik.
sederhana bahwa kita baru saja mengundang paguyuban kelas yang akan menegaskan tentang kegiatan sekolah. Alhamdulillah semua rencana program yang kita lontarkan kepada paguyuban diterima dengan baik dan malah justru siap untuk mendukung. Alhamdulillah. Hari ini sudah hari keempat kita melaksanakan PTS. Mudah-mudahan tinggal 2 hari ke depan dapat berjalan dengan baik. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mohon Bapak Ibu nanti mengikuti dari awal hingga akhir dengan seksama, disiapkan catatan-catatannya, karena nanti juga diberikan kesempatan Bu ya untuk memberikan masukan-masukannya. Semua demi kepentingan SMP 1 Walaupun ini tugasnya Bu Bila sebagai salah satu. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Asis Satyo, rekan kami sejak dulu ya Pak ya, saya sering dolan ke SMP 5 Ambarawa dengan Pak Roto waktu itu. Dari situ saya tergerak untuk menulis Bapak itu. Gara-gara Pak Asis dan Pak Roto, tepuk tangan untuk Pak Asis. Saya benar-benar menulis. Saya melihat sebuah masa depan di sana Bapak Ibu, karena tanpa Bapak Ibu sadari, contohnya Mbak Mila sebagai guru penggerak. Tadi Pak Asim menyampaikan itu untuk SMP 1 Bandungan, sebenarnya enggak hanya untuk SMP 1 Bandungan. Bapak Ibu juga bisa membayangkan Bu Mila mengimbas kepada Bapak Ibu yang sejumlah 30-an guru, mengimbas ke anak-anak. Anak-anak ini nanti akan menyebar ke se-Edo Jagat. Jadi apa saja mereka nggak tahu, mereka mengimbas ke semua orang, ke keluarganya, ke masyarakatnya, ke semua orang. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk SMP 1 Bandungan Pak Asyik, ini untuk negara kita terutama, untuk pendidikan kita. Merdeka Belajar itu sejak tahun 2015 ini sudah tahun ke-9 dan itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia, membentuk guru penggerak meskipun tidak melalui pemerintah. Tapi efeknya luar biasa. Nah, di situ ada sebuah teori begini. Orang yang melakukan perubahan itu pasti akan mendapat reaksi. 1, dianggap aneh. You know what? 2, diabaikan. You know what? 3, ditertawakan. Bahkan dihina, bahkan diejek, bahkan difitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kalau saya meniru di ini PMN, salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat ya. Setiap saya pelatihan guru penggerak selalu mengucapkan seperti itu. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Mungkin ya dengan seperti itu nanti tertanam, oh aku hebat gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin nanti bisa kita gunakan untuk murid-murid kita Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Asih selaku kepala sekolah yang begitu luar biasa mensupport saya. Syukur alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita walaupun di kesibukan siang ini di sela-sela PTS atau koreksi, kita bisa berkumpul di sini untuk kita sharing. Ini saya tidak terus memberi materi sebenarnya. Saya diminta untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu guru, diminta untuk sharing, karena apa yang saya dapat itu harus saya sosialisasikan dan harus dibuktikan nanti dengan LK dan sebagainya ya, itu kewajiban saya. Jadi kalau saya belum melaksanakan kewajiban ya rasanya ada yang kurang, walaupun mungkin nanti dari sana paling dikasih nilai apa, saya tidak peduli nilai, yang penting apa yang menjadi kewajiban saya sampaikan, siapa tahu nanti bisa kita laksanakan bersama-sama. Sebelumnya akan saya putarkan untuk ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Ini dari kompilasi video kelas 8A dan 8B. Mereka yang buat sendiri, mereka yang merancang sendiri. Sebenarnya ada 2 video, tapi saya jadikan 1. Saya minta anak-anak itu, ini anak-anak coba kamu tuliskan, karena saya di bahasa Inggris ya, 5 hal terbaik yang merasa kamu miliki. Gitu, terus kamu sudah belajar Canva, ditulis pakai fotomu, foto yang semangat, terus tulis 5 karakter baikmu di situ. Saya itu
tujuannya untuk ice breaking mereka. Ketika saya mengajar mereka apa saya putarkan biar mereka melihat, oh aku seperti itu. Mudah-mudahan apa yang mereka tuliskan positif tentang dirinya itu akan menjadi penyemangat dirinya. Itu seperti saya selalu dibilang salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Begitu terus setiap pertemuan Bapak Ibu. Jadi saya pikir juga anak-anak juga seperti itu. Ini saya putarkan dengan lagu yang di profil pelajar Pancasila. Jadi sebentar. Sedikit ice breaking ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa menggunakan dengan variasi yang berbeda karena saya guru bahasa Inggris dan ini anak-anak saya minta nulis dengan bahasa Inggris. Jadi di situ anak-anak menulis I'm happy, I'm kind, aku baik hati, aku penolong, aku ini. Semua karakter positif saya minta tulis di situ. Saya berharap karakter-karakter itu yang selalu mereka ingat. Jadi saya munculkan karakter-karakter yang menurut mereka mungkin dicap nakal atau apa. Sebenarnya kamu tuh punya karakter positif yang orang lain tidak tahu. Silakan kamu tulis 5 karakter tersebut, tuangkan dalam kanvamu, kemudian nanti dirangkai jadi satu video karena ini saya gabungkan itu sebenarnya video sendiri 8A dan 8B. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu saya mau tanya kira-kira kalau ada kata disiplin, Bapak Ibu dalam benak Bapak Ibu kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Kalau ada kata disiplin, kira-kira apa Bapak Ibu? Manut aturan, apa lagi sih? Tenanan, terus apa lagi? Hukuman. Nah, iya, tepat waktu. Disiplin kalau diartikan itu kadang ketidaknyamanan, kadang hukuman, nah, kadang ini tekanan dan lain-lain. Ya, seperti kita sendiri ya Bapak Ibu. Kadang kita merasa, oh aku kudu teko sebelum jam 7 itu termasuk kedisiplinan. Kadang kita merasa itu tekanan, kadang itu merasa paksaan seperti itu. Maka untuk hari ini kita belajar bersama bagaimana disiplin itu tidak menjadi suatu paksaan atau suatu hukuman, tapi kita menjadi kebiasaan. Maka kita sebut di sini disiplin positif. Kira-kira disiplin positif atau disiplin seperti apa yang ingin kita lakukan ke murid kita? Mungkin banyak Bapak Ibu ya, selama Bapak Ibu menjadi guru, banyak sekali hal-hal yang sudah Bapak Ibu lakukan yang usahanya adalah untuk mendisiplinkan anak, walaupun dengan cara-cara yang mungkin kita percaya itu benar. Ya, saya juga merasa seperti itu Bapak Ibu. Saya merasa banyak hal yang sudah kita lakukan untuk berusaha mendisiplinkan anak, mendisiplinkan murid kita. Nanti saya sajikan beberapa video Bapak Ibu, mungkin yang Bapak Ibu lakukan ini, yang saya lakukan ini pernah Bapak Ibu juga melakukan. Maka di sini kita sharing video ini, Bapak Ibu itu berupa sinetron mini. Tapi karena saya tidak punya uang untuk bayar produser, bayar sutradara dan bayar pemain, akhirnya saya mainkan sendiri Bapak Ibu ya. Jadi saya bingung jalur tulung sopo, artis sopo, saya tidak punya uang, jadi saya mainkan sendiri, saya syuting sendiri, saya putarkan dari sendiri. Nanti dari sini mungkin
dari beberapa video yang saya peragakan ini mungkin juga pernah Bapak Ibu melakukan. Nanti kita bisa sharing bersama. Nah, ini Bapak Ibu untuk adegan pertama nih Bapak Ibu, kita sering hadapi anak seperti ini. Jadi saya ambil angkot susah sekali itu. Kamu itu pelanggan berapa kali itu pelanggan. Dan sekarang kamu tasnya nilai lari lapangan 5 kali. Ini masih harus terus Aku itu. Bercanda itu boleh-boleh saja, mungkin seru kan bercanda ya? Ya seru, rame. Tapi perlu diingat, kalau yang kalian ajak bercanda itu tidak terima, tersinggung, marah, ya jangan diteruskan. Apalagi diulang-ulang, itu usah ya wajar lah, aku marah ya, sembuh ya. Iya, tapi karena kamu melampiaskan kemarahanmu dengan mengeluarkan kata-kata kotor, itu tindakan yang benar tidak perlu. Ya, kalau berarti harus itu. Menurut kalian, perbuatan kalian yang tadi berkelahi di kelas itu termasuk perbuatan yang dibenarkan atau tidak? Nah, sekarang dunia tanya, tidaknya di mana di sini? Sudah mengeluarkan kata-kata kotor kepada Revi yang membuat Revi tersinggung. Ya, sadari itu? Ya, sekarang kamu Revi, tidak benarnya di mana tadi yang kamu lakukan? Saya tidak dalam maksud yang membuat Arsio marah. Oke, pintar. Jadi kalian juga menyadari ya perbuatan yang kalian lakukan tadi bukan perbuatan yang benar. Di sini Bumila tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang bukan, siapa yang ini tidak. Tapi di sini mari kita bersama-sama berpikir, mencari penyelesaian, ya, mencari solusi. Oke, apa yang bisa kita lakukan setelah kejadian tadi? Ya, nih Arisno mungkin dia meluapkan emosinya dengan mengeluarkan kata-kata. Ya. Terus si Revi dia hanya bercanda seru-seruan biar rame, tapi ternyata malah berakhir dengan perkelahian. Itu. Jadi yang kalian lakukan tadi sadar ya kalau itu ada benar ya. Arisno, Revi, kalian kan tahu ya kita ada keyakinan sekolah dan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Dari keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu kira-kira keyakinan mana yang belum kalian juga tunjukkan dari perbuatan kalian tadi? Kita tidak
menghormati orang lain, dan kita berprofesi ketika kita menghormati satu sama lain. Jadi kalian mau ya, kalian menunjukkan rasa menghormati satu sama lain. Terus apa yang ingin kalian lakukan saja? Kami akan istighfar ini kembali. Itu sudah mewakili semua kontrol kita, fungsi kontrol kita sebagai guru, ya. Jadi Bapak Ibu tadi ada berbagai adegan, mungkin dengan masalah yang sama, tapi cara penanganan yang berbeda dan mungkin nanti mengakibatkan efek yang berbeda. Dari beberapa video tadi itu adalah mungkin yang pernah kita lakukan. Saya pribadi semuanya sudah pernah saya lakukan. Meminta anak push up lah, meminta anak lari keliling lapangan dan sebagainya, itu sudah pernah saya lakukan. Sekarang kita nanti kita sama-sama belajar. Sebenarnya ya disiplin positif ini yang membedakan dengan disiplin yang biasa mungkin yang tidak berarah ke positif adalah disiplin positif itu akan membentukkan karakter. Ini kalau kita mengacu ke disiplin positif itu tujuan kita adalah membentukkan karakter yang kuat ke anak. Ada efek membentukkan karakter. Tapi kalau kita melaksanakan disiplin yang negatif itu efek ke belakangnya itu yang luar biasa yang kadang tidak pernah kita sangka-sangka. Sekarang kita ke keyakinan sekolah dan langsung ke keyakinan sekolah. Ya, ini Bapak Ibu ya, kenapa ada keyakinan sekolah? Karena nanti hubungannya dengan peran kita ya Bapak Ibu. Kenapa tidak peraturan sekolah? Ya, kalau peraturan itu jelas dibuat oleh sekolah. Tapi keyakinan sekolah itu berisi nilai-nilai kebajikan universal yang dipercaya oleh semua warga negara, semua agama, semua ras itu percaya oleh itu baik. Itu adalah keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal. Jadi arah dari peraturan tata tertib nanti kalau bisa kita arahkan ke nilai-nilai kebajikan universal itu. Jadi bagaimana kita menegur anak, nanti kita arahkan ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu contohnya seperti apa? Ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, ini kalau kita mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, maka jawabannya adalah untuk keselamatan. Keselamatan selalu diyakini seluruh negara. Jadi bukan beda agama, beda negara, beda bukan. Maka ini disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah demi kesehatan atau keselamatan. Inilah yang nanti kita usahakan, kita tanamkan ke dalam istilahnya kita menegakkan disiplin di sekolah kita. Jadi alasan kenapa kok dia seperti itu? Jadi bukan pokoknya teknis, pokoknya menurutku itu tidak bisa untuk anak-anak sekarang Bapak Ibu kita katakan seperti itu. Itulah yang berusaha kita hindari Bapak Ibu. Kita tanamkan keyakinan positif, kebajikan universal ketika kita melakukan istilahnya mendisiplinkan siswa kita. Maka kita sebut di sini disiplin positif. Jadi Bapak Ibu tentang disiplin positif di sini, saya dalam bukunya itu dia membagi peran kita menjadi 5. Nanti kita lihat Bapak Ibu kita masuk peran yang mana? Apakah kita peran yang 1, kedua, ketiga atau semuanya sudah pernah kita lakukan? Kalau saya baca, saya semuanya sudah saya lakukan dari yang 1 sampai 5. Yang pertama adalah ini Bapak Ibu sudah nah ini peraturan seperti ini, kembalikan barang ke tempatnya. Anak-anak, kalau pakai ini kembalikan ke tempatnya. Kenapa Bu? Terus kembalikan. Nah itu aja kita berikan kenapa? Supaya kamu ikut menjaga barang milik umum gitu. Atau untuk kerapian. Itulah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan. Kemudian yang kedua, misal dilarang mengganggu orang lain, itu peraturannya. Nilai kebajikan yang kita tanamkan apa Bapak Ibu? Kalau dilarang mengganggu orang lain, ya betul ya Bu Koni, yang menghargai orang lain, menghormati orang lain, itu yang kita tanamkan. Berikutnya adalah masuk di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu kamu terlambat, kamu itu tiap hari ya gini. Nah, kita tanam. Kamu tahu nggak kalau kamu terlambat itu kenapa? Berarti apa kira-kira Bapak Ibu? Ya dia komitmennya kurang. Jadi nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan adalah nilai komitmen terhadap
tata tertib sekolah itu. Kemudian yang berikutnya, dilarang melakukan kekerasan, Pak Ari. Kalau dilarang melakukan kekerasan, nilai kebajikan yang berusaha ditanamkan apa? Kasih sayang. Iya, bisa kasih sayang, peduli, empati, menghormati orang lain. Ya, Pak Ari selalu perlu kasih sayang ya. Oke. Berikutnya, kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira nilai kebajikan yang berusaha ditanamkan apa, Bapak Ibu? Kesehatan, keselamatan itu juga bisa, ya. Jadi itu bergantian atau menunggu giliran itu juga ada nilai kebajikan. Ya, berantri, menghormati orang lain dan sebagainya. Ya, ini Bapak Ibu sebenarnya sebagian besar itu sudah ada di elemen profil pelajar Pancasila untuk nilai-nilai kebajikan. Tapi bisa kita tambahkan dengan nilai-nilai luhur yang kita punya, ya. Jadi ada gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya. Sekarang kita ke posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ya, 5 posisi kontrol kita Bapak Ibu. Dari video yang saya sajikan tadi, itu 5-5-nya sudah pernah saya lakukan secara real, secara nyata. Ternyata saya pernah menjadi seorang ini, kemudian pindah peran sebagai seorang ini, dan lain sebagainya. Yang pertama Bapak Ibu yaitu ini dari ya dosen itu berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, yaitu 1 penghukum, tipe guru penghukum. Apa itu tipe guru penghukum Bapak Ibu? Ya, penghukum itu Bapak Ibu dia dicodok memberi sanksi berupa fisik. Ya, apapun salahnya fisik pokoknya. Ya, orang gawe PR fisik orang di lapangan. Tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Ya, itu usah seperti saya tadi dapat PR terus usah. Terus dia cenderung dengan kata-kata yang ketus, kata-kata yang keras, yang kalau bisa itu yang paling menyinggung. Nah, gitu. Itu adalah tipe penghukum. Jadi dia tidak peduli salahnya apa, dia pokoknya sanksinya fisik. Gitu. Jadi salah apapun, salah ini lari, salah ini apa, gitu. Itu adalah tipe penghukum ini. Jadi selain fisik dia juga mengeluarkan kata-kata yang bisa dibilang menyakitkan. Gitu. Ya, contoh ya, patuhi aturan saya, terlawas kamu. Gitu. Dan kamu terlambat lagi lapangan 5 kali ya seperti saya tadi ya. Waktu Aris terlambat, saya suruh lari lapangan. Saya tidak tanya kenapa dan bagaimana, dia lari. Gitu. Dan selalu pasti ya selalu kami yang terakhir. Gitu. Kan menyakitkan Bapak Ibu. Gitu. Terus berikutnya ya, guru ini senantiasa percaya bahwa apa yang dilakukan itu benar. Gitu. Dan berikutnya adalah yang kedua, itu membuat merasa bersalah. Itu juga pernah saya lakukan di dunia nyata dengan murid Bapak Ibu. Ngomongnya yang buruk, tapi sebenarnya itu saya membuat murid saya merasa bersalah. Contoh ya Bapak Ibu ya, ada murid yang tadi si Gilang itu bolos 3 hari tidak berangkat. Terus saya panggil pribadi, saya ngomongnya lembut, saya bilang begini, nah kamu tuh loh kok nggak berangkat 3 hari kenapa? Lembut ngomongnya, tidak menyakitkan. Terus dia bilang, nah saya tadi kesiangan loh begini. Kamu tuh tidak kasihan sama orang tuamu. Nah, itu kamu tidak kasihan sama Bu Mila. Itu kita omongkan dengan nada lembut, tapi sebenarnya itu juga kurang pas Bapak Ibu ternyata. Karena apa? Itu seperti membuat si anak menjadi manusia gagal. Kenapa gagal? Dia gagal membuat orang-orang yang disayanginya itu bangga dengan dia. Dan itu ternyata kurang baik untuk efek mental Bapak Ibu. Mungkin saya merasa waktu belajar ini bulan kemarin ya Bapak Ibu, itu saya tuh merasa introspeksi diri. Aku kok sering koyo ngono ya gitu ya. Ternyata aku keliru seperti itu. Ya, kan sering saya panggil, baru deh kamu tuh gak kasihan tuh sama orang kamu. Orang kamu udah capek-capek begini, kamu malah seperti ini. Nah, itu kadang kita tidak sadar bahwa efek yang ditimbulkan itu anak merasa dia menjadi anak yang gagal gitu. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya adalah teman. Biasanya guru seperti ini dia dengan muridnya akrab banget. Seperti tadi ketika si Gilang terlambat lagi. Kenapa kamu ulang? Oh gini Bu, ya Bu jangan lagi tolong, jangan terlambat. Dia akrab dengan gurunya. Gilang jadi merasa santai. Itu bagus, ya bagus. Cuma efeknya Bapak Ibu, nanti anak itu cenderung kalau tidak guru itu dia tidak mau. Nah, dia akan menyepelekan guru yang lain seperti itu.
sebagai teman, kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Berikutnya adalah pemantau. Jadi dia semua data. Kamu terlambat 15 menit, tahu risikonya? Ya Pak, nanti saya istirahat saya dikurangi 15 menit. Ya sudah, silakan masuk. Gitu. Dia ngomongnya tegas, dia tidak bentak-bentak, dia juga tidak berteman, ngomong sebagai teman, tapi dia mengacu pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan di sekolah tersebut. Itu pemantau. Kemudian terakhir Bapak Ibu, yang diharapkan itu yang manajer, beri kesempatan pada murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena kamu terlambat, kamu seperti ini. Enggak, tapi kita tanya, terus kamu kalau terlambat seperti ini, kira-kira kamu mau apa? Gitu. Kita beri dia pertanyaan terbuka supaya dia mencari solusi terhadap masalahnya sendiri. Itu. Ini namanya bisa dinamakan kalau dalam teori Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Restitusi itu apa Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi suasana di mana murid itu diberi kesempatan untuk memecahkan masalahnya, gitu. Dikasih kesempatan untuk memecahkan masalahnya. Untuk memudahkan kita Bapak Ibu, ini menurut teorinya Gosen, kita diberi namanya langkah 3 restitusi kontrol guru sebagai manajer. Ketika ada murid yang melanggar, yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Karena anak kalau sudah merasa dia bersalah, dia itu kalau menurut teorinya Bapak Ibu, otaknya itu tidak jalan. Jadi ditakoni apa malah itu jawabnya mulai kontrakan gigi malah tambah kita emosi. Ya, jadi menurut teori ini kita stabilkan dulu ini identitasnya. Dengan cara apa? Kita wajarkan dulu. Contoh, ketika dia itu tadi seperti Aristo sama Lev itu bertengkar, kita stabilkan dulu. Kata dulu dengan cara seperti itu, nanti anak itu akan merasa dia nyaman. Kalau dia nyaman, nanti kita ajak bicara ke depannya, dia akan lebih mudah dibanding kita datang langsung bentak-bentak dan sebagainya. Nanti ditakoni mau jawabannya kalau ngidul, dia bingung jawab karena otaknya sini udah merasa nggak kerja. Jadi seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu emosinya, stabilkan dulu identitasnya. Kamu itu melakukan marah seperti itu, kira-kira marah itu wajar. Boleh kita marah, kita manusia, kita tersinggung, marah. Ya, itu boleh saja seperti itu. Langkah yang kedua adalah kita ini Bapak Ibu, memvalidasi ini kesalahan. Jadi kita katakan kamu berbuat seperti itu, menurut kamu benar apa tidak? Biar dia berpikir. Tidak Bu. Kalau tidaknya di mana? Nah, seperti itu kita, kalau anak sudah bisa diajak bicara seperti itu, nanti ke depannya untuk langkah selanjutnya nanti bisa diajak kita ke langkah ketiga, yaitu ini apa namanya? Lupa saya. Ya, menanyakan keyakinan. Karena dari awal ini kita sudah menanamkan keyakinan yang dimiliki. Maka kemarin saya usul sama Pak Aceh boleh tidak saya itu pasang MMP di pintu-pintu masuk anak-anak tentang keyakinan atau kebajikan universal. Pak Aceh alhamdulillah Bu Wiwi menyetujui. Ya, ini tidak apa-apa Bu Mila. Dulu kita pernah ada Bapak Ibu salam, senyum, sapa, apalagi gitu 5S ya. Sopan santun ya, itu juga termasuk kebajikan universal. Tapi saya lihat kode hilang ya Bu ya, itu. Oh dicat itu, ya nanti bisa kita pasang lagi, tapi dengan ditambah dengan menghormati orang lain, toleransi, menjaga lingkungan dan sebagainya. Jadi tiap hari mereka lewat, biar mereka baca tanpa kita harus mengajarkan. Nanti kalau anak-anak melanggar, anak-anak kamu lihat itu kebajikan apa yang belum kamu penuhi. Kalau kamu buang sampah sembarangan seperti itu, gitu Bapak Ibu. Jadi biar dia menjawab sendiri, bukan kita yang kamu ya gini. Ya, kira-kira kalau kamu seperti itu, kamu bertengkar kebajikan apa yang belum kamu penuhi. Gitu. Saya itu kemarin usul sama Pak Aceh, saya minta tolong boleh nggak saya pasang MMT yang isinya tentang kebajikan sekolah supaya sekolah kita bisa mengarah ke budaya positif sekolah. Dan alhamdulillah Pak Aceh setuju, cuma memang belum dirancang. Nanti minta bantuan Bapak Ibu yang muda-muda untuk membuat rancangannya. Untuk Bapak Ibu. Jadi di situ kita menanyakan keyakinan. Kalau dia bertengkar, keyakinan mana atau yang belum kamu penuhi gitu. Kalau kamu bertengkar berarti kamu tidak
kamu tidak menjaga fasilitas umum dan sebagainya. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang saya sampaikan, mungkin tidak terlalu jelas mungkin atau bagaimana, tapi saya ingin kita sharing Bapak Ibu, mungkin ada masukan atau apa, saya juga ini sambil belajar. Begitu untuk saat ini saya cukupkan. Saya berharap ada masukan atau pendapat yang mungkin bisa menguatkan saya, menguatkan kita semua. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang tadi 5 kontrol kita. Bapak Ibu, itu ada kasus 1 sampai 4. Bapak Ibu mohon diisi. Kira-kira kalau situasinya seperti itu, kira-kira kontrol apa yang diambil oleh guru itu? Apakah dia mengambil kontrol sebagai penghukum, si pembuat merasa bersalah, atau kontrol teman, atau kontrol sebagai pemantau, atau yang terakhir yaitu manajer? Itu ada 3 kasus, bisa didiskusikan dengan teman sebangku. Kalau temannya sebangku itu kasusnya kasus yang sama. Sebagai acara terakhir, closing statement dari pengawas dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada 2 kata yang ingin saya sampaikan. 2 kata saja, tidak usah banyak-banyak. Dan penjelasannya maksudnya. Kata yang pertama adalah sabar. Kata yang kedua adalah belajar. Itu saja. Kenapa harus sabar Bapak Ibu? Ini proses panjang sekali. Dan kalau kita lihat banyak banget kok akeh menjana, itu kita nikmati prosesnya. Sedikit aja nggak apa-apa. Misalnya kita diharapkan mencapai 100%, maka proses kita belajarnya ini adalah mulai dari angka 1. Ketika kita sudah melangkah di angka 1, kita akan tertarik untuk angka 2, 3, 4 sampai 100. Nyata Bapak Ibu, dan itu butuh kesabaran luar biasa. Tidak bisa langsung detik ini kita pengen detik ini berhasil, no, nggak bisa. Semua butuh proses. Yang kedua adalah belajar. Bahkan sampai detik ini kita tetap harus belajar karena amanah dari ajaran agama Islam yang pemeluk agama Islam, minal apa Pak? Yang minal apa? Ilalah itu apa depannya? Ya. Minal mahdi ilalahdi. Karena kita harus selalu belajar sejak lahir sampai dipatok 2 wis ya enggak, belajar, sabar dan belajar. Itu aja, terima kasih. Dan hari ini luar biasa, terima kasih untuk SMP Negeri 1 Bagian sudah mendukung program pemerintah sedemikian rupa. Saya sangat salut dan saya terima kasih sekali. Gitu saja Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sifatnya closing, menutup statement saya untuk Bu Wina.
teruslah bergerak dan ajari kami untuk bergerak. Karena kalau bergerak hanya satu nanti tidak bergerak. Jadi dua kata, dua kata saya dua kata. Nah, jadi penjelasannya dijelaskan sendiri saja, disimpulkan ya, ditafsirkan sendiri bahwa teruslah bergerak dan ajari kami untuk bergerak. Karena kita perlu dan harus bergerak. Dan siapa yang bergeraknya ada dari diri kita masing-masing. Siapapun yang memberi arahan, siapapun yang mengajak, kalau dari dalam diri kita belum mau untuk bergerak, mustahil semua itu akan terlaksana. Ya, jadi itu Bapak Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah rangkaian acara dalam rangka pembinaan dari pengawas dan sosialisasi budaya positif di sekolah. Kami atas nama pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.